tadi soal tinggi hati. Bukan Sinteyong juga yang memercikannya. Nova Arianto lah yang ngomong ke publik lewat media sosial, lewat apa. Itu keheranan kedua. Soal naturalisasi juga bukan dari mulut Sinteyong langsung yang ngomong. Padahal apa susahnya jumpa press conference langsung kepada media gitu loh. Itu tadi kan, masa ketemu Luna Maya bisa, jumpa pers kok nggak bisa bicara hal yang lebih esensial, hal yang lebih penting, yaitu tentang Timnas U20, tentang naturalisasi, kan seperti itu. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel, masih tentang sepak bola nasional. Kali ini saya mau menyampaikan rasa heran, keheranan saya. Boleh kan ya? Jadi ada banyak pertanyaan yang muncul di benak saya dan itu menimbulkan rasa heran atau heran. Karena saya sendiri belum menemukan jawabannya atau tidak menemukan argumentasinya. Jadi isu pertama, poin pertama adalah tentang tinggi hati para pemain Timnas U19 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 yang diungkap oleh pelatih tim nasional. Jadi dikabarkan ada beberapa pemain yang tinggi hati. Soal tinggi hatinya kita nggak perlu berdebat karena memang sama-sama kita tidak mengharapkan. Semua pun saya pikir saya dan publik sepak bola atau siapapun para pemain muda cepat besar kepala, cepat tinggi hati. Itu sih saya pikir kita semua sepakat. Tidak ada perdebatan soal tinggi hati. Cuma yang jadi pertanyaan, ketika persoalan tinggi hati diungkapkan ke publik, saya rasa ini sesuatu yang sensitif. Jadi tinggi hati itu kan sebuah judgement, sebuah penilaian, sebuah penghakiman. Apalagi nama-namanya disebut. Kan ada nama-namanya disebut kan. Ada yang gak sebut tapi ternyata disebut. Jadi kita tahu para pemain muda yang dianggap tinggi hati, yang disindir tinggi hati oleh pelatih Sinteyong itu, publik jadi tahu. Nah, poinnya adalah tinggi hati itu adalah situasi atau penilaian judgement yang sangat sensitif. Apalagi ini terkait pemain muda. Pertanyaan saya yang pertama, karena ini pemain muda, pemain junior yang belum matang, yang dianggap belum matang, pertanyaan pertama adalah kenapa persoalan tentang tinggi hati ini diumbar ke publik, diungkap ke publik. Akhirnya kan menurut saya, publik jadi menilai, publik jadi menghakimi, publik jadi menjudgment. Kenapa memang Bung Toel poinnya? Jadi begini, jika para pemain itu sedang dalam proses matang, ada kesalahan, maka kan tanggung jawab para pembina lah. Dalam hal ini yang terdekat yang sehari-hari dengan pemain kan pelatih. Jadi itu adalah concern pelatih terhadap pemain. Jadi jika pemain itu dianggap potensial, punya masa depan, tapi kemudian ada salah langkah, salah jalan dalam bersikap, bukankah lebih baik persoalan tinggi hati ini diselesaikan secara setengah kamar? Para pemain itu dipanggil, didekati secara pendekatan personal untuk dinasehati, ditegur oleh pelatih langsung Sinteyong. Maksud saya, karena ini adalah tentang penilaian yang sangat sensitif, tinggi hati, besar kepala, sombong, kan lebih baik jika pelatih concern pada itu dipanggil satu persatu, atau dua, atau tiga, atau berapa pemain yang dianggap tinggi hati itu untuk bicara dari hati ke hati, pendekatan, menegur, menasihati bahwa perilaku, attitude, sikap tinggi hatinya tidak baik, mengancam masa depannya. Tapi nggak perlu diumbar ke publik. Kalau sudah diumbar ke publik, maka mau tidak mau publik, bola, netizen, jagat maya juga langsung memberikan sebuah judgement. Dan ini sangat bisa mempengaruhi masa depan pemain-pemain muda itu. Itu yang heran saya, kenapa diungkap? Pertanyaan kedua, yang mengungkapkan secara gamblang kan asisten pelatih Nova Arianto.
Pertanyaan saya, kenapa nggak Sinteyong langsung? Jika memang itu policy yang sudah disepakati untuk mengungkapkan ke publik. Mengungkapkan ke publik, mengumbar ke publik aja jadi pertanyaan buat saya. Kenapa tadi tidak dipanggil satu persatu, pendekatan dari hati ke hati, ditegur, dinasihati. Tapi kalau itu sudah menjadi keputusan tim kepelatihan, pertanyaannya kenapa Nova Arianto yang ngomong? Kenapa nggak Sinteyong langsung? Buat saya, yang punya wewenang otoritasnya kan Sinteyong sebagai pelatih kepala. Kenapa Nova Arianto? Itu pertanyaan, itu keheranan saya. Itu keheranan pertama. Nah, sekarang keheranan kedua adalah beberapa hari terakhir saya mengamati pemberitaan di media massa tentang naturalisasi. 7 pemain naturalisasi yang diminta oleh Sinteyong untuk timnas U20 persiapan Piala Dunia U20 tahun depan. 7 pemain naturalisasi yang diminta oleh pelatih Sinteyong. Cuma yang jadi saya heran adalah di media massa yang bicara tentang itu adalah Ketua Umum PSSI Iwan Bule. Jadi saya belum pernah baca bahwa pernyataan itu keluar dari mulut Sinteyong langsung. Jadi saya baca hanya berdasarkan misalnya Iwan Bule mengatakan bahwa ini berdasarkan atau sesuai dengan permintaan Sinteyong gitu loh. Tapi saya belum dapat pemberitaan yang memang Sinteyong yang benar-benar ngomong ke media, ke pers, ke publik gitu loh, lewat media massa. Jadi saya menunggu itu karena buat saya rasanya afdol kalau Sinteyong sendiri yang mengungkapkan itu bahwa 7 pemain naturalisasi untuk timnas junior U19 U20 itu adalah benar-benar permintaan dirinya. Lalu dia ungkapkan alasannya kenapa. Lalu dia bisa ceritakan, bisa gambarkan dari mana muncul nama-nama 7 pemain itu. Atas dasar kualitas apa 7 pemain itu muncul. Kan harusnya, bagusnya Sinteyong yang mengungkapkan itu ke publik lewat media. Lewat pers gitu loh. Karena sepanjang saya amati itu sejak berita itu muncul, sejak itu berita jadi headline di berbagai media tentang permintaan 7 naturalisasi untuk timnas U20, belum ada tuh pernyataan yang saya dengar langsung dari mulut Sinteyong. Yang ada adalah pernyataan yang keluar dari mulut Ketua Umum PSSI Iwan Bule gitu loh. Yang menyatakan bahwa ini berdasarkan permintaan Sinteyong. Jadi buat saya adalah lebih afdol Sinteyong yang bicara. Toh kalau dia bicara dalam bahasa Korea kan ada penterjemah. Jadi nggak ada masalah dong untuk bicara ke publik lewat media kan nggak ada masalah. Jadi bisa diungkap kenapa dia butuh 7 pemain naturalisasi. Lalu dari mana dia dapatkan, bagaimana kualitas pemain itu. Kan itu akan menjadi sebuah edukasi pencerahan kepada publik sehingga kemudian itu menjadi penambah wawasan yang baik bagi publik jika Sinteyongnya langsung yang ngomong. Tapi sejauh ini saya belum dapat apapun bahwa Sinteyong bicara di hadapan publik. Kan mudah aja menurut saya sih bikin jumpa pers, undang media, undang pers untuk bicara ke publik, kan hanya tinggal begitu saja. Masa ketemu Luna Maya bisa, ngobrol sama Luna Maya bisa, tapi bicara ke publik soal naturalisasi yang hanya tinggal disiapkan oleh PSSI, oleh kesekjenan, oleh bidang media untuk jumpa pers kepada publik nggak bisa. Kan mungkin wartawan juga ingin mengelaborasi tentang naturalisasi 7 pemain itu. Kan ini yang menurut saya yang kemudian saya jadi heran. Tadi soal tinggi hati, bukan Sinteyong juga yang memercikannya. Nova Arianto lah yang ngomong ke publik lewat media sosial, lewat apa. Itu keheranan kedua. Soal naturalisasi juga bukan dari mulut Sinteyong langsung yang ngomong. Padahal apa susahnya jumpa press conference langsung kepada media gitu loh. Itu tadi kan, masa ketemu Luna Maya bisa, jumpa pers kok nggak bisa. Bicara hal yang lebih esensial, hal yang lebih penting yaitu tentang timnas U20, tentang naturalisasi. Kan seperti itu. Dan kenapa ini penting? Karena bayangkan,
Ketika ada pernyataan 7 naturalisasi, logika sepak bolanya, 7 naturalisasi itu bukan untuk cadangan dong. Apalagi di embel-embel katanya karena permintaan Sinteyong itu, Sinteyong menjamin bisa lolos ke babak berikutnya. Ini kan juga pernyataan yang luar biasa, yang menurut saya perlu dielaborasi oleh publik lewat pers, lewat jurnalis, lewat media. Kenapa muncul keyakinan itu dengan 7 naturalisasi? Berarti kan logikanya, logika awamnya, 7 naturalisasi itu bukan untuk cadangan. Ngapain repot-repot naturalisasi kalau jadi cadangan, kan begitu. Ini kan logika sederhananya yang mau diincar 7 itu. Nah kalau 7 jadi inti, berarti kan pemain Indonesianya, asli produk lokalnya, domestiknya kan 4. Di 11 starting itu. Di starting 11 itu hanya 4. Nah ini kan pertanyaan besarnya secara gambaran sepak bolanya dalam konteks pembinaan sepak bola Indonesia. Tentang development. Kalau tentang development, karena itu adalah roh spirit dari FIFA World Cup Under 17, FIFA World Cup Under 20 itu tentang development. Spiritnya tentang pembinaan. Makanya FIFA mengadakan tuh Piala Dunia U17, U20. Karena dia ingin anggota-anggotanya menggelorakan yang namanya pembinaan, yang namanya development sepak bolanya gitu loh. Supaya nanti bisa bersaing di Piala Dunia yang sebenarnya. Piala Dunia senior, Piala Dunia yang paling ultimate, kan begitu. Nah jadi ini penting untuk diungkap dan penting untuk Sinteyong yang berbicara langsung supaya latar belakangnya, pertimbangan-pertimbangannya, dari mana dia dapat nama 7 pemain itu bisa diketahui oleh publik. Transparan kepada publik, bisa dipertanggungjawabkan nanti. Kan seperti itu. Sekarang kalau timnas junior saja 7 naturalisasi rencananya, pertanyaan sederhana saya adalah, terus ngapain aja direktur teknik? Selama ini ada direktur teknik di PSSI, ngapain aja kerjaannya? Kalau ujung-ujungnya keputusannya untuk timnas junior adalah naturalisasi. Itu pertanyaan tambahannya. Itulah keheranan saya dalam menyikapi, dalam mengamati beberapa pemberitaan terakhir tentang tinggi hati di timnas U19, U20, tentang 7 pemain naturalisasi, tentang Sinteyong yang gak pernah langsung mengatakan itu ke publik lewat media gitu loh. Dan juga tentang pertanyaan dari kaitan itu adalah ngapain aja direktur teknik di PSSI kalau ujung-ujungnya di level timnas junior yang harusnya spiritnya semangatnya pembinaan, ujung-ujungnya adalah naturalisasi. Itu keheranan saya, semoga bisa memancing daya pikir, daya kritis, elaborasi pemikiran kita tentang sepak bola. Sekali lagi, jadi solusi bukan polusi sepak bola. Dan tetap digocek Bung Toel.